Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Teman-teman dimanapun Anda berada, ini ada sebuah, kalau boleh dibilang keresahan. Jadi apa yang menjadi keresahan banyak dari teman-teman kita, terutama di kalangan anak muda, di kalangan ABG ya. Rata-rata teman-teman kita itu masih malas sholat, padahal utama-utamanya ibadah itu adalah sholat. Nah, bahkan di Syarah Bajuri itu malah dijelaskan bahwa salah satu kunci surga itu adalah sholat. Miftahul jannah sholat, begitu kata Mbah Bajuri. Nah, rata-rata kita ini yang muda maupun yang tua sebenarnya sama. Ketika dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lagi tanggung main bilangnya, ya adzan. Kalah sama main game. Anak-anak masih kalah sama main game. Atau kalau lagi nonton bola, kalah sama nonton bola. Atau kalau ibu-ibu biasanya lagi nonton sinetron, lagi seru-serunya, adzan. Apa dia bilang? Ya adzan. Kalau ditinggal takut ketinggalan cerita sinetronnya. Nah, ini ada sebuah analogi yang mungkin bisa membantu kita agar kita itu semangat untuk sholat. Begitu dengar adzan itu rasanya seneng. Malahan kata Fathul Mu'in itu, kalau mau sholat harus ada unsur semangatnya, harus ada unsur apa ya, jadi kalau bahasa Jawanya itu gemerget. Jadi begitu dengar sholat langsung. Analoginya begini, apa sih yang kita cintai di dunia ini, atau sesuatu hal apa yang kita cintai di dunia ini? Nah, itu normalnya kita sebagai orang muslim, kita orang yang beriman, normalnya yang paling kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul dan seterusnya tentunya. Nah, kalau kita dalam keadaan baik, sehat, waktu senggang, duit ada, beras ada, kebutuhan cukup, ya kan? Kalau kita misalnya nggak ada kegiatan apa-apa, misalnya kita sedang, yang muda-muda ini terutama, misalnya sedang jatuh cinta, misalnya sudah jatuh cinta, yang cewek seneng seorang cowok, atau yang cowok misalnya lagi suka sama cewek, misalnya ini, saya nggak bilang pacaran ya, nggak bilang pacar, tapi lagi suka sama seseorang. Itu kalau kita waktu luang, duit ada, semuanya ada, apa yang kita pikirkan? Andaikan ada waktu untuk berkunjung atau untuk ketemu, pasti kita akan menyempatkan diri untuk ketemu yang kita sayangi. Nah, bayangkan bahwa cinta kita terhadap Allah itu seperti itu. Seperti kita lagi sedang jatuh cinta, taruhlah begitu ya. Tentu kalau ada waktu, ada ini, ada itu, waktu senggang, dengar adzan, malahan kalau perlu sebelum adzan itu kita sudah nunggu, terusnya berwudu dan seterusnya. Nah, kalau pikiran kita bisa seperti itu, bahwa cinta kita terhadap Allah itu kita analogikan seperti cinta terhadap seseorang misalnya, itu akan lain. Jadi begitu dengar adzan sholat, adzan
langsung sholat. Nah logikanya begini, orang mau ketemu yang dicintai orang ini ya, yang mau dicintainya aja itu luar biasa. Bagaimana mungkin dengar azan yang kita itu merupakan panggilan sholat, panggilan untuk ketemu yang kita kasihi, tiba-tiba kita ngerasa ya sholat, ya udah azan sholat, itu seperti nggak masuk akal. Jadi kalau kita bisa mencintai Allah seperti kita cinta terhadap yang kita kasih di dunia ini, maka taruh beginilah, orang jagongan ngobrol ngalor ngidul sama, oke lah taruhlah pacarnya misalnya, itu bisa betah berjam-jam. Atau kalau nggak boleh pacar, misalnya ketemu teman lama itu bisa kuat ngobrol berjam-jam. Ketemu saudara bisa ngobrol berjam-jam. Bagaimana mungkin kita dengar azan kemudian kita nggak buru-buru sholat? Padahal normalnya yang paling kita cintai di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang ini kalau bisa mindset kita nih harus kita rubah, bahwa cinta kita terhadap Allah itu harus melebihi dari cinta terhadap selain Allah tentunya, apalagi cuma sekedar siapa gitu. Jadi kalau kita bandingkan ke sana, nah itu bagaimana orang nggak nyaman jagongan dengan Allah, jagongan dengan Tuhannya, yang normalnya harusnya itu yang paling dicintai gitu ya. Jadi kalau kita jagongan sama kerabat, sama saudara, sama sahabat aja bisa kuat berjam-jam, bagaimana mungkin kita jagongan sama Allah dalam sholat itu buru-buru? Nah ini apalagi kalau yang itu ada di berita itu terawih 20 rakaat cuma 7 menit, itu seperti nggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita masa jagongan terhadap orang yang zat yang kita cintai tiba-tiba buru-buru pengen udahan? Itu nggak masuk akal. Harusnya kalau ada waktu luang, waktu senggang, badan sehat, pikiran sehat, normalnya kita ingin sholat. Atau setidaknya nih, kalau dengar azan hati kita rasanya senang, wah alhamdulillah kita masih menangi waktu sholat. Normalnya begitu. Nah ini memang susah. Ini yang ngomong aja sendiri itu kadang-kadang suka kejebak begitu. Jadi tiba misalnya lagi ngapain, lagi serius-seriusnya tiba-tiba dengan adzan. Nah itu normalnya harusnya seperti kita lagi ngapain kemudian orang yang kita kasih datang, hei Susi, hei Susan, saya di sini. Nah, itu harusnya senangnya tentu benar-benar senang. Jadi mulai dari sini mungkin kita bisa belajar, kita bisa, memang harus dipaksa. Jadi harus dipaksa. Dipaksanya bagaimana? Ya biar terbiasa. Jadi kalau dengar adzan minimal kita nggak bilang ya sholat, minimal nggak itu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan analogi yang kita bikin ini, jadi analogi kita bagaimana mungkin kita kuat berjam-jam ngobrol sama saudara, sama kerabat, sama siapa saja yang kita cinta ini, yang kita sayang itu kuat berjam-jam, sementara kita sholat atau bahasa bebasnya itu ngobrol dengan Tuhan kok nggak kuat lama, sholat buru-buru. Kita bayangkan misalnya kita senang sama siapa, kita datang sih kita tapi buru-buru, tentu kita akan kecewa, pasti kecewa. Masa datang ke orang yang dicintai, yang disayangi tiba-tiba pengen buru-buru udahan, itu nggak masuk akal. Mudah-mudahan lewat obrolan ini, mudah-mudahan mindset
kita rubah bahwa sholat itu adalah ketemu akan ngobrol dengan zat yang paling kita cintai di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.